Salam kerahiman. Hari ini 5 Mei kita akan mulai dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini teks yang akan kita baca bersama dari nomor 38. Untuk memurnikan suatu jiwa, Yesus menggunakan alat apapun yang Ia sukai. Jiwaku merasa ditinggalkan oleh semua makhluk. Seringkali maksud-maksud paling baikku disalah tafsirkan oleh para suster. Suatu bentuk penderitaan yang paling menyakitkan. Tetapi Allah mengizinkannya dan harus diterima, sebab dengan cara ini manusia menjadi semakin menyerupai Yesus. Ada satu hal yang tidak dapat kupahami untuk waktu yang lama. Yesus memerintahkan aku memberitahukan segala sesuatu kepada para superiorku. Tetapi para superiorku tidak mempercayai aku dan memperlakukan aku dengan rasa kasihan, seolah-olah aku hidup dalam ilusi ataupun berhayal. Karena hal ini, yakni karena takut diriku diperdayakan, aku memutuskan untuk menghindari Allah secara batin karena takut berhayal. Tetapi rahmat Allah terus memburuku di setiap langkah, dan Allah berbicara kepadaku justru pada saat aku paling tidak mengharapkannya. Selain itu, kita juga akan baca teks nomor 56. Ya Allahku, aku sungguh paham bahwa Engkau menuntut sikap kanak-kanak rohani ini dariku, sebab lewat wakil-wakil-Mu, Engkau terus-menerus memintanya daripadaku. Pada awal kehidupan religiusku, penderitaan dan kesengsaraan membuat aku takut dan berkecil hati. Maka aku berdoa terus-menerus, memohon kepada Yesus untuk menguatkan diriku dan memberikan kekuatan Roh Kudus-Nya supaya aku dapat melaksanakan kehendak kudus-Nya dalam segala hal. Sebab sejak semula aku telah menyadari kerapuhanku. Aku tahu dengan baik seperti apa diriku, sebab untuk maksud inilah Yesus telah membuka mata jiwaku. Aku ini jurang kepapaan, dan berkat itu aku memahami bahwa apapun yang baik yang ada dalam jiwaku, itu hanya karena rahmat-Nya yang kudus. Pada saat yang sama, kesadaran akan kepapaan pribadiku membuat aku menyadari besarnya kerahiman-Mu.
Dalam kehidupan batinku, dengan mata yang satu aku memandang jurang kepapaan dan kehinaanku, sedangkan dengan mata yang lain aku memandang dalamnya kerahiman-Mu, ya Allah. Itu yang akan kita bahas hari ini bersama-sama. Dari nomor 38, tadi dikatakan untuk memurnikan suatu jiwa. Kalau Yesus mau memurnikan suatu jiwa, termasuk juga jiwa saya, jiwa Bapak Ibu sekalian, Yesus bisa menggunakan alat apapun yang Ia suka. Jadi istilahnya suka-suka Yesus. Bukan kita yang menentukan mau ini mau itu, tapi di sini dikatakan untuk memurnikan suatu jiwa, Yesus menggunakan alat apapun yang Ia sukai. Contohnya, Faustina di sana cerita bahwa maksud baikku disalahgunakan. Jadi waktu itu Faustina sakit sehingga dia tidak bisa melakukan pelayanan seperti yang seharusnya. Tapi suster-suster lain itu menganggap Faustina itu malas. Dia nggak mau kerja, jadi pura-pura sakit. Dan ternyata Faustina katakan Allah mengizinkan hal itu terjadi. Sebab dengan cara ini manusia jadi semakin serupa dengan Yesus. Dicurigai, dihakimi, difitnah, dituduh yang tidak benar. Tapi di situ dikatakan oleh Suster Faustina justru dengan cara ini manusia jadi semakin serupa dengan Yesus. Terjadi proses penyangkalan diri, enggak bela diri, tapi terima aja. Di situ dikatakan lagi, yang Faustina nggak ngerti adalah Yesus meminta Faustina untuk memberikan info kepada Bapa Pengakuan. Mungkin pemikirannya Faustina, kalau Yesus suruh saya bicara dengan Bapa Pengakuan, harusnya Yesus juga bisa memberikan informasi kepada Bapa Pengakuan. Tapi ternyata di sini seolah-olah tidak nyambung. Yesus suruh Faustina bicara tentang sesuatu kepada Bapak Pengakuan, tapi Bapak Pengakuannya nggak percaya. Bahkan dia merasa prihatin dengan keadaannya Faustina. Nah, karena hal seperti itu, akhirnya Faustina mengambil satu sikap, saya mau menghindar dari Allah. Saya nggak mau dengerin lagi suara Allah. Tapi Allah terus memburuku. Dan di situ dikatakan, Allah berbicara pada waktu aku paling tidak mengharapkannya. Jadi kadang kita doa, siap menyiapkan diri, kita ingin dengar suara Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak berbicara apa-apa. Tapi di sini Faustina bilang pada saat dia paling tidak mengharapkannya, justru dia mendengar suara Tuhan. Nah, di nomor berikut dikatakan bahwa Allah menuntut sikap kanak-kanak rohani. Kita itu memang dituntut oleh Allah sebagai seorang anak-anak, kanak-kanak rohani, yang polos, yang murni, yang bersih, yang tidak punya maksud-maksud tertentu di balik semua dari apa yang kita lakukan. Dan di sana dikatakan, Faustina bilang bahwa apapun yang baik yang ada dalam jiwaku itu hanya karena rahmat-Nya yang kudus. Di sini satu kerendahan hati ya, bahwa apapun yang ada di dalam diriku yang baik, itu bukan aku loh, itu karena rahmat Tuhan yang kudus. Itu kerendahan hati, kepapaan, ketidakberdayaan, memang tidak punya apa-apa. Itu juga sifat kanak-kanak rohani. Nah, di sana dikatakan lagi bahwa di dalam kehidupan rohaninya, di dalam kehidupan batinnya, mata Faustina yang satu melihat penderitaan, tapi yang satu lagi dia melihat dalamnya kerahiman Allah. Seperti yang saya sudah katakan, jadi kalau kita punya masalah, penderitaan, kesulitan, problem, jangan fokus hanya ke masalahnya aja terus kita lupa semua. Kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan. Jadi Faustina memberi contoh, satu mata dia melihat problemnya, oke, ada problem, saya harus bisa terima, saya harus bisa atasi, saya harus bisa mengelola problem itu, tapi bukan kemampuan saya sendiri. Dia melihat Allah,
Dan dia percaya Allah yang Maha Rahim akan memberikan solusi. Dia bersandar, dia bergantung, dia mengandalkan Tuhan. Nah, di sini saya mau sharing sedikit tentang melalui penderitaan, Tuhan mau membereskan satu urusan dalam satu keluarga. Di awal dikatakan ya, suka-sukanya Yesus mau pakai cara apa. Nah, ini ada satu cerita, seorang ibu sudah menikah lebih dari 20 tahun. Dia bercerita pada saya sambil menangis, dia bilang bahwa dia mau cerai. Saya bilang, kenapa? Iya, karena ternyata saya selama ini bodoh. Saya sering dipukulin suami, tapi kok saya diam aja. Loh, memangnya sudah menikah berapa tahun? Sudah lebih dari 20 tahun. Terus, sudah lebih dari 20 tahun, dipukulin terus, harusnya sudah kebal. Kenapa justru mau cerai sekarang? Ya dong, kalau dipukulin terus, latihan kan lama-lama kuat. Dia bilang, enggak, saya ketemu satu teman saya bilang, bodoh kamu seperti itu. Mumpung masih muda, masih laku, udah ceraiin aja suami kayak gitu. Kawin lagi, kamu hidup tenang, hidup senang, tidak usah dipukulin terus. Dia bercerita seperti itu, terus saya bilang, sebetulnya kamu ini mau cerai atau mau tetap bersatu? Dia bilang, ya sebetulnya saya nggak mau cerai, saya tetap mau sama suami saya, tapi saya nggak mau dipukulin. Oke, kalau gitu, kamu berdoa. Ya, kalau suami kamu mau pukul kamu berdoa, kamu minta Yesus tutup bungkus diri kamu supaya Yesus melindungi kamu. Sudah, itu ceritanya. Beberapa lama kemudian, mungkin kira-kira 1-2 bulan kemudian, saya ketemu lagi sama dia. Dia lari-lari. Dia peluk saya, dia bilang, aduh Bu Esther, saya senang. Saya heran, kenapa? Cerai jadi? Enggak. Dia bilang, dia menceritakan bahwa waktu itu suaminya pulang dari kantor. Dan seperti biasa memang suaminya kalau kurang marah dan terus akhirnya mukul. Nah, pada waktu itu dia melihat gelagat seperti itu, dia sudah tahu mau dipukul, dia dalam hati doa. Pertama dia nggak jawab omelan suaminya, dalam hati dia berdoa, Tuhan bungkus saya, Tuhan tutup bungkus saya. Dan dia bilang, walaupun sudah doa, suaminya tetap pukul dia. Tapi yang terjadi luar biasa. Suaminya heran, loh kok nggak ngelawan? Karena biasanya kalau dia mau dipukul, pasti dia ngelawan walaupun akhirnya dipukul. Nah, ini pembicaraan dengan suaminya terjadi beberapa hari kemudian. Suaminya jadi tanya, kok kamu berubah sekarang? Biasanya kamu suka ngomel-ngomel, membuat emosi saya naik dan akhirnya saya pukul kamu. Tapi kok waktu itu kamu diam aja? Kok kamu nggak jawab saya? Sehingga waktu saya pukul pun saya nggak punya tenaga untuk mukul kamu terus. Dan sejak itu saya sadar bahwa saya nggak boleh pukul kamu lagi. Senang, istrinya senang karena ternyata suaminya sejak saat itu dia tidak pernah memukul istrinya lagi. Terus saya tanya, loh memang apa yang terjadi? Dia katakan, waktu dia lihat suaminya mau pukul dia doa, dia minta Tuhan bungkus dia, tutup bungkus dia dengan darah Kristus. Dan pada waktu dia dipukul, dia sama sekali enggak merasakan sakit. Bahkan dia merasa ada seseorang yang memeluk dia merasakan sesuatu yang hangat dan sungguh dia tidak merasa sakit. Dan di sana dia percaya Tuhan Yesus yang memeluk dia. Tuhan Yesus yang menggantikan dia untuk dipukul sama suaminya sehingga dia nggak merasa sakit. Ini cerita yang saya mau kasih contoh bahwa untuk memurnikan suatu jiwa, Yesus itu bisa pakai cara apa aja yang dia mau pakai. Dan melalui peristiwa ini terjadilah rekonsiliasi, kembalinya hubungan baik antara suami istri di dalam keluarga ini. Itu sedikit contoh yang saya mau sharing. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, syukuri, berbahagialah di dalam penderitaan. Karena melalui peristiwa-peristiwa yang ada, kita bisa dapat pencerahan dari Tuhan, mendapat solusi untuk menjadi lebih baik. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi, melakukan refleksi lagi sendiri. Tapi sekarang saya mau tutup dengan doa singkat.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami padamu Tuhan, dan kami mau percaya apapun yang terjadi, cara apapun yang Kau pakai, kami percaya bahwa semuanya adalah kebaikan untuk kami, baik pribadi lepas pribadi maupun untuk keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.